Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Intan Lestari, mahasiswa IAIN Langsa, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas KPMDR Media Sosial dengan tema Pengaruh Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19 terhadap pengusaha tempe daun di Desa Sungai Liput. Pada video saya ini, saya ingin mewawancarai salah satu pengusaha tempe daun di Desa Sungai Liput. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin meminta sedikit nih waktu Ibu buat saya wawancara ini. Apakah Ibu bersedia? Sama bersedia. Sudah berapa lama Ibu menjual semua produk tempe? Sudah 5 tahun, kurang lebihnya 5 tahun. 5 tahun. Di masa pandemi ini kira-kira ada nggak Bu pengaruh ekonomi terhadap omset penjualan tempe Ibu? Sangat berpengaruh sekali. Pengaruhnya gimana Bu sebelum pandemi? Pengaruhnya sebelum pandemi tempe buatnya banyak, tapi semenjak pandemi pembuatan tempenya sedikit. Mungkin karena perekonomian lagi melemah, jadi konsumen pun agak berkurang membeli tempe. Dan mungkin sekarang pun pengusaha tempe pun sudah banyak. Sebelumnya bagaimana pendapatan Ibu sebelum masa pandemi dan sesudah pandemi? Sebelum pandemi tempe lumayan sih, omsetnya lumayan. Di samping itu juga omset pun lumayan, pembuatan tempe pun lumayan. Tapi semasa pandemi tempe pembuatannya berkurang dan harga kacang pun melambung naik. Jadi harga kacang mahal, tempe pun penjualannya pun agak sulit. Kalau tempe diperkecil, konsumen agak berkomentar. Kalau harga kacang stabil, pembuatan tempe kan lumayan. Kalau masa pandemi kacang mahal, tempe agak diperkecil. Jadi penjualannya agak sulit. Jadi omsetnya pun ya sedikit, tidak seperti sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi ya lumayan enak lah. Berapa banyak sih tempe yang Ibu produksi setiap harinya? Kalau sebelum pandemi tempe saya produksi satu harinya 15 ataupun 20 kilo. Tapi semasa pandemi 15 ataupun 10 kilo. Perbedaannya jauh. Kalaupun sebelum pandemi harga 15 kilo, 20 kilo, harganya kan kacang tidak seperti sekarang, mahal. Kalau dulu murah, jadi omsetnya itu agak lumayan dibandingkan dengan semasa pandemi ini. Kalau semasa pandemi harga kacang naik, jadi agak macam mana ya, bingung lah gitu. Jadi mau tak mau karena pekerjaannya pun pengusaha tempe, ya harus dikerjakan juga walaupun omsetnya agak sedikit, tidak seperti sebelumnya. Kalau 15 kilo sampai 20 kilo itu per harinya atau per minggunya? Per harinya. Itu per hari 15 kilo atau 20 kilo habis? Habis, insya Allah. Ada atau sebelum pandemi, sesudah pandemi ini yang 10 kilo itu habis juga? Kalau sebelum pandemi 15 ataupun 20, insya Allah setiap hari habis. Tapi semasa pandemi 10 ataupun 15 dia jarang habis. Terkadang tempe ini kalau nggak habis ya kita bagi sama tetangga lah, kira sedekah apa macam mana gitu ya, daripada pun terbuangkan sayang. Berapa sih harga tempe per bungkusnya Ibu? Kalau tempe daun seperti ini dia sedikitnya 1.000, kalau 5.000 6 biji. Kalau yang ini dia sedikitnya 2.000, kalau 5.000 3.
kalau yang ini. Kalau yang ini dia satu ikatnya 1.000, kalau 5.000 dia 6. Tapi sebelum pandemi, kalau yang ini dia 5.007, kalau yang ini 5.004. Ini kalau ini 5.007 ikat. Kemana aja sih pemasaran tempe ini, Bu? Ibu meletakkan tempe ini di warung nasi, di kedai sayur, terus tempat orang jual along-along itu yang pakai kereta itu yang jual keliling kampung. Habis itu ibu pun ya ngider juga di perkampungan lah, yang sebagian ya ada juga yang di rumah. Ibu memasarkannya begitu. Ya juga di pasaran ada juga, macam di pajak ada juga. Ada nggak tempe ibu ingin lebih maju atau ibu ingin berjualan online tempe ibu gitu? Ya maunya sih ibu kalau bisa tempe ini bisa lebih maju lagi gitu. Ya pernah juga sih ibu berjualan melalui secara online, udah pernah juga sih berusaha. Ya, ada juga segelintir orang pesan melalui online ada juga, dan ada juga yang enggak. Ya, berusaha juga semampunya lah. Ya namanya pengusaha tempe itu ya maunya tempenya sih berkembang pesat, maunya gitu. Tapi kadang-kadang kita kan semua itu kan yang menentukan Allah, rezeki semua itu menentukan, kita kan hanya berusaha semampu kita. Maunya sih kita berkembang ya, maunya. Tetapi semenjak pandemi ini tempe memang agak merosot sedikit lah. Memang terkadang kita pun bisa juga mengalami kerugian semenjak pandemi. Ruginya Bu? Ruginya mungkin berpuncak kepada harganya mahal. Kalau dulu harga kacang dalam 1 kilonya 6.000 ataupun 7.000, sekarang mencapai 10.000. Nah, jadi kalau tempe ini nggak habis, jadi dia agak sulit. Gitu. Dia berdampak juga lah karena harga kacang tadi mahal. Apakah penghasilan dari penjualan tempe di masa pandemi ini bisa mencukupi kebutuhan ibu sehari-hari? Penghasilan dari penjualan tempe kalau untuk kebutuhan sehari-hari Insya Allah mencukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan lainnya sih enggak. Tapi dulu sebelum masa pandemi, penghasilan penjualan tempe bisa untuk yang lain-lain. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Karena apa? Karena dulu harga kacang satu terutamanya tidak mahal. Sekarang kan mahal, harga jadi 2 kali lipat. Jadi berdampak. Kira-kira ibu kan ini punya anak. Apakah itu mencukupi? Kan ibu belum bayar listrik, air, uang sekolah anak, uang kuliah atau segala macam. Apakah ibu nggak ada penghasilan lain dari selain tempe ini? Kalau dari penghasilan tempe untuk kebutuhan lain untuk sekarang ini tidak mencukupi. Terutamanya dari biaya sekolah anak, ya, terus kebutuhan lain lah. Dia kalau sekarang ini mungkin untuk kita lepas makan lah, untuk beli bahan dapur terutamanya beras, minyak makan, gula, itu cukup. Tapi kalau untuk yang lebihnya tidak mencukupi. Apa ibu nggak pingin gitu pengen usaha lain, nggak tempe untuk menambah keuangan ibu bisa mencukupi? Ya sebetulnya mau sih untuk usaha yang lainnya mungkin, tapi sekarang ini karena dalam keadaan boleh nggak ibu menceritakan sedikit gimana sih cara pembuatan tempe itu? Proses pertamanya
kacang kita rebus dulu sampai masak, jangan sampai masak kali, yang penting masak lah. Lepas itu kita rendam selama 1 malam biar dia berfermentasi mengeluarkan air basi. Selepas itu esoknya kita cuci kacang sampai bersih, lalu kita giling, kita pecahkan itu kacang tadi itu supaya dia pecah. Itu cuci bersih, kita rebus lagi sampai mendidih. Udah mendidih, kita angkat itu kacang, udah diangkat, lepas itu ditiriskan lah sampai airnya habis, di situ kacang kita ler bahasa Bentang. nah, diserak lah, dia diserakkan Supaya dingin. ya, supaya dingin. Udah dingin tadi kacang, kita ragikan dia, ragi. Habis itu kita inilah bungkus yang di daun, yang di plastik, yang seperti membuat tempe ini, tempe tipis ya. Habis itu udah siap dibungkus, dia menunggu memasaknya. Prosesnya 2 hari. Tempe batang, plastik sama tempe tipis. Tempe goreng tipis. 2 hari. 2 hari pakai masak. Jadi proses pembuatan tempe dia selama 4 hari. Dari mulai perebusan, perendaman sampai proses pematangan. Apa harapan Ibu untuk kedepannya? Harapan saya semoga pandemi cepat berlalu, dan saya minta kepada pemerintah semoga menurunkan harga kacang kedelai. Jadi kami pengusaha tempe ini pun bagaimana supaya menstabilkan perekonomian kami lah dari yang sebelumnya. Kalau sekarang ini sih ya terdampak kali semenjak masa pandemi ini. Jadi saya berharap kali kepada pemerintah semoga kami minta menurunkan harga kacang kedelai utamanya ya. Kedepannya saya pun mau usaha saya pun ya seperti dulu lagi, tidak seperti sekarang. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu untuk saya wawancarai. Saya doakan tempe-tempe Ibu ini makin sukses, Amin. makin laris pembelinya. Amin. Biar nggak ada komen-komen ya Bu ya. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di masa pandemi ini membuat kita susah dalam beraktivitas, terlebih juga dalam menjalankan sebuah usaha. Tidak sedikit kita lihat pengusaha-pengusaha kecil yang sangat merasakan pahitnya efek pandemi. Ditambah lagi bahan pangan yang melonjak jauh di atas rata-rata. Kali ini saya sudah mewawancarai Ibu Wati, salah satu seorang pengusaha rumahan di Sungai Liput. Beliau pun berharap pandemi ini cepat berakhir, juga harga kacang kedelai kembali